Masih bersama saya, Yopi, di channel YouTube-nya Leave the Noise dalam program podcast Talk the Noise. Di sebelah saya ada salah seorang, mungkin para noisemaker ada yang udah tahu, tapi banyak juga yang belum tahu. So, kita akan korek. Oke, korek-korek biar pada tahu. Oke, silakan Kai, perkenalkan diri. Halo, nama aku Kai. Mungkin banyak yang tahu aku dari ajang kompetisi memasak ya, Okay. Master Chef. Masak memasak? Ya, terbesar di Indonesia. Oke. So tadi namanya Kai, ya. Jadi noisemaker pasti udah pada tahu kalau sering nonton namanya apa tadi program acaranya? Master Chef. Master Chef. Oke, jadi ada kompetisi terbesar di Indonesia, mungkin pertama kali ya? Iya, kompetisi pertama ajang memasak terbesar. Ajang memasak. Yang sebetulnya itu kan kayak apa ya? Kayak program yang sudah ada di Amerika ya? Ya, Ya, oke. US sama Australia banyak sih. Oke. Tiap negara ada. Oke, jadi salah satu finalis mungkin? Aku kebetulan runner up. Runner up. Runner up. Tapi sebelum Kai sebagai Master Chef, tentunya dia punya sesuatu yang kalian nggak tahu. Oke. Apa tuh? Kai, saya dengar kamu sebagai hairstylist atau tukang cukur, Iya. atau apa? Iya, jadi tuh sebenarnya aku tuh bukan lulusan Tata Boga. Jadi Oke. bukan lulusan kulineri. Jadi dulu tuh ngambil kuliahnya juga di kafe. Oke. Nah, jadi pas lagi kuliah itu butuh tambahan uang kan. Akhirnya belajar nyukur Oh, oke. di Rock and Roll Hair Cutting selama kurang lebih 4 tahun deh kalau nggak salah. Tahun berapa tuh kalau boleh tahu? Sekitar Tahun kayak 2007 deh. 2007. 2007 sampai 2010 berarti ya. Wow, lama juga ya. Lumayan lama Tata banget. Boga tuh berarti masak-memasak juga ya? Iya, kalau misalkan kuliahnya aku ngambil di kafe. Cuma kalau misalkan kenapa jadi nyambungnya ke Master Chef itu sebenarnya aku emang dari kecil suka masak aja sih. Hobi masak. Oh, oke. Gitu. So, jadi pada saat kuliah perlu dana tambahan untuk kuliah atau untuk kenakalan? Untuk nakal Maksudnya dong. kenakalan itu kan bukan nakal yang bagaimana ya, Iya, maksudnya iya. Jadi ya pengen hang out lah, Iya, chill iya, sama iya. teman gitu kan, pasti pengen beli sesuatu lah dan lain-lain. Oke, jadi kerja di Rock and Roll, Di Rock and Roll Hair Cutting. Rock and Roll Hair Cutting. Masih ada tempatnya? Masih ada, jadi sebetulnya si Rock and Roll Hair Cutting ini tuh tempat barbershop yang capsternya cewek semua. Wow. Pertama di Bandung. Wow. Dan nggak tahu ya di kota lain juga kayaknya nggak ada deh. Oh, dan bisa Sebenarnya- dibilang mungkin barbershop pertama mungkin ya? Iya, soalnya dia kayak konsepnya itu tuh bukan barbershop, jadi kayak hair cutting gitu kan. Iya. Karena cewek cowok bisa. Oke. Kalau barbershop itu kan Cowok biasanya banget. cowok doang kan. Ah. Nah kalau ini tuh jadi kayak hair cutting, cuma emang kita bedanya sama salon tuh kita nggak ngeramasin. Oh. Jadi cuma nyukur doang. Nyukur doang. Nah terus itu tuh dari aku SMA aja tahun 2005 udah ada dia. Oke. Jadi aku bener-bener emang pas SMA pun langganan nyukur di sana. Oh. Dan kebetulan I see. si ownernya pun tetangga komplek. Hah? Jadinya ya udah aku belajar nyukur sama dia 1 bulan training udah bisa dilepas nyukur. Kayak Oh, gitu. oke. Nah, waktu training langsung sama customer atau ada patung, pakai wig dan lain-lain? Harusnya kan pakai patung terus pakai rambut palsu gitu iya. kan. Cuma karena waktu itu tuh keterbatasan itunya gitu kan, karena kita emang harus afford sendiri. Jadinya aku maksa-maksa temen aku. Oh, jadi nyari korban lah. Nyari korban. Cukur gratis gratis gitu. Iya, cukur. Jadi kalau misalkan nanti ada yang gagal atau segala macam dibenerin sama senior Oh, capster ya di sana oke. gitu. Tapi untungnya sih nggak pernah ada yang gagal nyukurnya dari awal training, cuma ada yang pernah kepotong kupingnya aja, Anjir. kegunting gitu. Kegunting apa kegigit kayak Mike Tyson? Kegunting dong, keguntingnya pakai gunting yang zigzag gitu loh. Ah. Segini lah lumayan lah berdarah sampai kayak netes-netes gitu. Tapi kan untung temennya. Iya, iya. Cewek cowok. Cowok. Cowok, untungnya cowok lagi Iya, ya. soalnya kalau misalkan cewek rata-rata orang nggak mau lah kalau cukur, kalau cewek ya nggak sih, iya, kayak iya, mendingan ke salon. Jadinya banyaknya korbannya sih aku waktu itu cuma berapa orang ya, aku 6 orang sih. Oh, 6 6 orang udah orang. bisa langsung dilepas. Karena emang dari dulu emang suka nyukur sendiri juga. Oh, Gitu. jadi memang suka cukur, suka masak. Iya. Akhirnya diterapkan lah. Iya. Untuk- Sebenarnya lebih ke kayak apa ya? Kayak Kan apa- butuh? Iya, kayak maksudnya malas banget anjir ngeluarin duit gitu Ah. kan. Adalah sendiri aja tuh aku juga pertama kali nyukur gitu tuh pakai kayak yang buat cukuran ketek tuh nggak?
Yang silet itu ya? Iya, di trap-trap gitu. Karena zaman aku sekolah dulu tuh kan rambutnya lagi model yang kayak model-model jamur gitu kan. Iya. Ya udah di trap-trapin sendiri aja, lucu juga nih gitu ya kan. Ya udah nyukur-nyukur gitu. Oke, jadi karena tadinya langganan di tempat tersebut, di rock and roll hair cutting, akhirnya coba apply ke sana untuk mendapatkan tambahan lah. Oke. Tapi akhirnya malah keenakan karena 4 tahun ya. Iya, soalnya di situ juga lingkungannya juga enak ya, baik-baik. Terus kan cewek-cewek semua kan. Nah, biasanya kita tuh kayak habis pulang kerja tuh suka party juga. Dulu kan suka kayak ada acara kayak drum and bass kan zaman dulu kan. Ya udah tuh sudah gitu kayak sering ke gig bareng juga. Jadi udah kayak tempat bermain gitu. Apalagi kalau udah gajian ya. Iya. Enak banget deh. Kayaknya cuma seminggu doang deh. Langsung habis duit gajian. Tapi kan pasti ada tips dan lain-lain tuh Ada, suka ada yang ngasih kayak tips gitu. Kadang-kadang dulu tuh kalau nggak salah biaya cukurnya berapa ya? 25.000 doang deh. Tipsnya 50.000? Iya, kadang-kadang terus kadang-kadang 100, terus kita kayak udah ada kayak langganan gitu loh. Jadi kayak gue cocoknya cukur sama aku nih misalkan nih. Jadinya selalu nungguin gitu, misalkan nungguin jadwal kapan aku nyukur kayak gitu loh. Emang menurut kamu bisnis seperti itu menjanjikan atau tidak? Menjanjikan ya, karena kan rambut selalu tumbuh ya. Oke. Ya, sebenarnya kayak itu kebutuhan kedua setelah makanan sih. Oke. Ya, karena nggak semua orang capable buat nyukur rambut sendiri. Benar, kan. Iya. Tapi selama 4 tahun itu ada nggak pengalaman yang menurut kamu kamu selalu ingat gitu? Entah itu yang baik, entah itu yang menurut kamu kayaknya menyesal gitu. Kalau itu sih nggak ada, karena semua yang aku lakukan itu selalu aku kerjakan dengan fun. Cuma pengalaman jadi capster itu paling ya gitu. Kalau misalkan lagi ada konsumen, tiba-tiba si konsumennya tuh kayak nggak keramas 1 minggu atau lebih, kan kayak rambutnya greasy, terus udah gitu kayak itu sih. Yang paling kayak kadang mau marah juga nggak enak gitu kan, ya paling kayak mas lain kali kalau mau nyukur keramas dulu ya, soalnya kan kita nggak keramas dulu kan, langsung cukur kan, cuma disemprot-semprot air doang kan, kayak oh iya. Terus udah gitu pernah nyukurin yang mau sidang tapi udah dianya digimbal, ngebukain dulu satu-satu gimbalannya. Sidang kuliah maksudnya? Dia mau sidang akhir, terus yang bekas paling banyak juga yang bekas dirazia sama sekolah. Biasanya guru kalau ngerazia di sekolah kan motongnya asal banget kan, ada yang kayak pitak lah segala macam, itu susah banget sih. Itu doang pengalamannya. Itu doang, tapi semuanya fun aja? Fun aja sih. Ada yang nakal nggak nih? Ada. Customer kan pasti karena si hairstylistnya cewek kan pasti lebih banyak customer kan cowok dong, betul nggak? Kalau cewek mungkin sedikit lah ya. Ada dong yang iseng-iseng, tanya-tanya atau apa gitu? Banyak? Bahkan sampai sekarang masih ada loh orangnya. Oh ya? Iya, jadi dia sampai sekarang tuh kayak nge-DM-in gitu. Jadi dulu tuh sebenarnya nggak yang genit, untungnya nggak yang genit gimana sampai kayak gimana gitu ya. Cuma kayak emang agak ganggu aja sih. Ganggu, annoying lah. Ngomongnya tuh kayak genit-genit gitu, tapi emang ngasih tips gitu. Kalau aku kan ya udahlah, aku juga nggak bikin apa-apa, tipsnya aku terima aja kan. Terus kadang-kadang tuh rese suka minta nomor HP aku ke kasir. Dulu sih nggak dikasih, cuma aku nggak tahu ke-expose dari mana sih nomor HP itu. Sampai akhirnya ada kayak Facebook, dia nemuin juga Facebook aku kan. Sampai sekarang masih suka nge-message. Oh ya? Tapi just anggap positif aja lah ya. Iya, cuma kayak ya udah fans. Ya udah, yang penting lu dapet tips, beres dah. Ya just balas mungkin secukupnya aja. Cuma gitu doang sih. Tapi ada customer yang betul-betul customer kamu datang dari luar kota Bandung? Ada. Dari waktu itu dari Tangerang. Oh ya? Iya, dia jadi kayak udah langganan sama aku sebulan sekali. Wow. Sengaja untuk cukur dan sama kamu. Wow. Aku juga nggak tahu dia tahu dari mana. Cuma kayaknya dia emang dulu kan rock and roll tuh dulu nggak sebanyak sekarang ya. Iya. Kalau sekarang kan barbershop, hair cutting udah kayak menjamur banget kan. Nah dulu tuh rock and roll tuh kalau nggak salah di Bandung tuh satu-satunya deh. Kalaupun ada followersnya juga nggak segede rock and roll kan. Iya. Karena konsepnya emang udah dapet banget. Terus udah gitu, jadi orang-orang yang penasaran pada datang, taunya cocok, jadinya bela-belain dari luar kota datang. Mungkin gitu. Karena dari judulnya rock and roll, kemudian si staffnya juga hairstylistnya juga memang cewek semua, jadi orang lebih ke penasaran mungkin ya. Bener, masalah nanti mau bagus mau enggak ya mungkin nomor sekian lah. Oke. Terus kalau saya lihat kan kayak banyak tattoo, terus ada piercing.
piercing yang pertama di mana? Ini sebenarnya, cuma aku udah nggak pakai piercingnya, si plugnya. Oke, udah ngecilin, tadinya itu segede sedotan bubble tea gitu. Cuma kayak bosen kan, aku lepas. Udah, terus yang kedua ini, udah aku coba dulu. Itu pasang piercing pada saat kuliah atau udah lulus kuliah? Kalau ini pas kuliah, kalau ini baru kayak setahun yang lalu lah. Setahun yang lalu. Oke, berarti pada saat waktu kuliah dan kerja di rock and roll itu udah ada plug, ada Iya, piercing. cuma ada plug doang. Kalau tato? Tato dari semester pertama kuliah, begitu lulus SMA langsung aku ditato. Tapi sebenarnya nungguin dulu dapat kerja dulu. Oke. Karena kan nggak boleh kan sama mama kan. Terus ya udah, kalau jadi aku mikirnya kalau misalkan gue sendiri nggak apa-apa kali ya, kan nggak minta gitu kan. Jadi aku nyari kerja dulu, makanya itu salah satu alasan kenapa aku kerja di rock and roll. Jadi aku kayak freelance juga, dapet tato 1, terus udah gitu pengen nambah, barulah kerja di rock and roll. Tato pertama di mana? Di sini. Di sini tahun 2000 berapa ya? 2007 gitu kalau nggak salah. Nyesel nggak? Enggak. Mau nambah. Mau nambah. Mau nambah. Tapi tadi kan kayak sempet cerita kerja selama 4 tahun. Iya. Sambil kuliah. Ngatur waktunya gimana? Nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa, kuliahnya ditinggalin. Ya Tuhan, berarti nggak lulus nih? Iya, drop out. Tapi orang tua tahu? Tahu. Jadi kayak mama, untungnya ya punya orang tua yang support. Ya walaupun mungkin mereka ngarepinnya aku nggak gini kali ya. Tapi kayak ya udahlah, lu udah bisa bertanggung jawab sama hidup lu sendiri ya, that's good for you gitu. Jadi nggak apa-apa juga gitu. Soalnya aku tuh segala sesuatunya tuh, kalaupun mereka nggak setuju, terus tetap aku lakuin. At the end mereka cuma bilang ya tanggung jawab lu, resiko lu gitu, kayak gitu sih. Semester berapa berarti stop? Semester, nanggung nggak? Semester akhir dong. Wah anjir, karena masih ada niat nggak buat ngelanjutin? Mau, tapi aku nggak akan ngambil di kafe karena setelah aku sadar itu, jadi semakin lama semakin kuliah tuh aku nyadar kayak DKV itu bukan yang gua pengen gitu. Itu tuh cuma kayak ternyata gambar tuh gua cuma hobi doang gitu. Lah terus kenapa pilih jurusan kafe? Kenapa nggak jurusan Cicahe Meledeng gitu? Enggak, soalnya kan kayak ya namanya juga masih labil ya pas SMA kan. Kayak anak DKV gue suka gambar nih, terus udah gitu udah les-les juga kan. Kayak keren banget gitu kan. Ternyata nggak seasik itu kalau kuliah dan tiap hari harus gambar, enak juga kan. Nanti jadi kalau misalkan kuliah lagi mau ngambil antropolog. Oh wow. Antropolog. Berarti seneng gambar juga? Seneng gambar. Gambar? Cuma nggak jago. Nggak jago? Iya. Oke. Kalau noisemaker pengen lihat hasil karya? Janganlah, aku udah lama banget gak gambar loh. Oke. Ntar kayak pantesan aja keluar dari kampus. Soalnya aku nggak pernah punya nilai yang bagus di kampus. Kayak ala kadar aja di bawah rata-rata lah. Tapi menyesal juga ya, tinggal sedikit lagi mungkin mencapai ke garis finish, kamu bisa di wisuda, bisa lulus, tapi akhirnya kamu memutuskan untuk tidak melanjutkan. Iya, jadi tuh sebenarnya tuh kayak aku tuh mau ngelanjutin kan, kayak 2 tahun kemudian gitu kalau nggak salah. Cuma kampusku tuh kan beda kepemilikan apa dekan apanya aku nggak ngerti deh, si kampus aku ini berubah. Jadi yang kayak mahasiswa yang belum selesai itu dilakuin pemutihan. Oh, oke. Jadinya telat gitu loh kalau misalkan mau nerusin ngelanjutin tinggal tahap akhir tuh nggak bisa karena nama data aku udah nggak ada, udah dihapus kayak gitu. Jadi mau nggak mau ya emang kayak kuliah baru lagi. Kemarin sempet sih kayak nyari-nyari kampus di Jakarta kan. Cuma aku ngeliat di salah satu kampus terbesar di Jakarta ya. Cuma aku lihat website-nya itu kayak untuk mahasiswa baru tuh nggak boleh bertato. Oke, sedangkan tato kamu udah Iya, udah nggak mungkin mungkin. 20 biji. Di paha, di lutut, di punggung, sama di tangan dah. Oke. Tapi at least walaupun ya kamu tidak menyelesaikan kuliah, tapi kan kamu pasti mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik pada saat kamu kuliah. Tentunya dong. Betul nggak? Yang akhirnya bisa kamu terapkan di kehidupan kamu sekarang ini dong. Walaupun istilahnya kamu tidak mendapatkan title lah, tapi kan at least kamu banyak belajar pada saat kamu kuliah, kamu banyak belajar juga pada saat kamu bekerja di menjadi hairstylist dan nah terus setelah beres 4 tahun ya, kamu kerja sebagai tukang cukur. Terus kamu kemana lagi? Kuliah udah enggak, kerja udah enggak, tatoan iya, piercing iya gitu loh. Yang jelas aku nggak tidur di jalan ya, nggak sepang itu. Jadi dulu tuh memang pas tahun-tahun akhir rock and roll aku bosan. Oke. Karena kan pace-nya gitu aja ya, nyukur balik party gitu kan. Aku kayak jenuh banget gitu, kayak
mau sampai kapan nih gue nakal gitu ya kan. Terus akhirnya nakal dalam artian positif ya? Iya, positif. Ya apapun itulah ya. Terus udah gitu, jadi pas tahun-tahun akhir aku kerja di Rock and Roll itu, aku ngelamar kerja di satu clothing namanya Fark, sekarang udah nggak ada. Aku jadi shopkeeper. Jadi kayak ya biar pulang dari Rock and Roll, biar nggak main langsung kerja lagi di situ gitu. Karena kan kuliah udah nyerah tuh, udah kayak udah nggak bisa keeping up lagi gitu kan, udah ketinggalan jauh. Jadinya beres dari Rock and Roll aku ke clothingan itu. Terus udah gitu dari shopkeeper sekitar berapa tahun ya, cuma 1 tahun doang sih. Jadi shopkeepernya kurang lebih kayak 4 bulan, terus langsung naik jabatan jadi kasir. Terus ya udah, terus udah gitu I got married with my ex-husband, pindah ke Bogor. Terus hidup bersama selama kurang lebih berapa lama ya, sampai tahun 2018 kemarin. Terus kita pisah. Terus ada momen masuk MasterChef, tahunya menang. Ternyata. Stop dulu. So berarti ada perjalanan jeda mungkin sekitar 2 tahun ya? Iya, dari 2010 aja sampai ke 2018 tuh. 8 tahun. 8 tahun berarti setelah kamu married, 2019. So kamu nggak melakukan apa-apa. Hanya melakukan dong. Tetap kerja. Karena aku tuh orangnya nggak bisa diem. Dan paling nggak bisa nggak megang uang. Jadi aku tuh bukan tipe yang kayak minta uang ke suami gitu, karena aku gengsi. Jujur aja kayak nggak salah juga minta gitu. Cuma maksudnya buat aku sih alangkah baiknya kalau aku punya pegangan sendiri. Jadi pas lagi aku tahun-tahun awal married sama dia itu, aku suka jahit kan. Jadi kayak aku bikinin baju-baju gitu, kayak baju-baju cewek gitu. Terus udah gitu kan aku pregnant karena nggak bisa jahit, dan di Bogor itu tuh source buat beli bahan kainnya nggak sebanyak di Bandung kan. Akhirnya aku give up. Terus udah gitu aku akhirnya sempet jualan-jualan kayak yang online gitu deh. Karena dulu kan masih Instagram masih baru-baru kan ya. Jadi aku jualannya dulu tuh masih yang kayak broadcast lewat BBM gitu loh. Terus udah gitu aku jualan kayak risoles, cake kayak gitu. Yang pokoknya yang pengen aku bikin aja. Terus udah gitu. Tapi lebih ke yang kamu sudah belajar pada saat kamu kuliah dan hobi kamu. Iya. Aku nggak pernah jauh-jauh dari situ nyari uang sih. Terus udah gitu ternyata capek juga bikin kue kan, apalagi bikin kulit risol tuh kan yang pun PR banget kan. Terus aku kepotong lagi sama anak kedua. Hamil anak kedua tahun 2013, langsung kayak udah males lagi bikin risol karena kan punya bayi baru, repot banget kan. Terus aku ngeliat ngaca kan kayak, kok gue jadi gendut nih gitu kan ya. Dulu tuh bener-bener takut gendut banget. Akhirnya diet lah, pakai makan makanan sehat. Terus beneran turun. Dan udah gitu dilihat kan sama saudara kan, kayak lo kok turun gini. Terus aku bilang, iya aku bikin meal plan gini. Mau dong. Akhirnya dia bayar. Terus aku bilang, boleh juga nih dibisnisin. Nah dari situ akhirnya besar lah di Bogor catering Healthy Kitchen, si Kais Kitchen ini. Healthy Kitchen. Iya, si Kais Kitchen Healthy Catering. Kais Kitchen itu nama anak? Kais Kitchen, aku Kais Kitchen. Kais Kitchen Healthy Catering, jadi jatuhnya kayak catering sehat gitu. Jadi proses ya, semuanya juga proses. Kamu mengalami itu semua dan kamu nggak jauh dari hobi kamu. Dan ternyata noise maker kayak ini multi talent ya. Jadi tukang cukur ya, bisa bikin kue ya, terus tadi ngejahit juga bisa. Terus akhirnya karena kamu punya apa ya? Punya keinginan lah, punya motivasi bahwa saya pengen punya tubuh yang jauh lebih sehat. Bukan berarti gemuk atau kurus itu jelek, tapi pingin lebih sehat lah. Ya itu kan aku love my body gitu. Maksudnya kayak kalau aku gendut pun aku bakalan kesusahan untuk beraktivitas kan. Jadinya ya aku emang bukan pengen terlihat kurus biar cantik, justru emang biar sehat biar aja. Sehat. Akhirnya bikinlah itu Kai Chicken Kitchen Catering. Itu tahun 2014-an deh. 2014 sampai sekarang. Ya. Wow, jadi kamu menjual secara online makanan yang sehat. Iya, jadi kan sebenarnya kita tuh kayak Bogor base gitu kan, di Bogor. Tapi karena aku juga kan ngerasain betapa susahnya dulu sebelum pandemi ya untuk nyari uang gitu kan. Jadi aku nggak
nggak nyari SDM jauh-jauh nih. Jadi untuk kurir, aku cari tukang ojek pangkalan yang emang aku lihat tuh orang jarang banget nih naik ojek di daerah rumahku tuh. Di Jadi Bogor aku tuh. dulu tuh belum ada Gojek kan. Aku tarikin nih mereka buat jadi karyawan aku, masih sampai sekarang pun masih dia kurirnya. Terus udah gitu untuk kayak cook helpernya pun aku nggak ngambil yang jurusan lulusan tata boga dan lain-lain lah. Aku justru ngambil ibu-ibu aja yang emang kurang berdaya gitu di rumah, nggak ngapa-ngapain, daripada gosip, Bu kerja yuk gitu kan. Jadinya udah punya karyawan total sekitar kurir ada 5, cook helper ada 38 total. Tapi semuanya masih tetap berjalan di Bogor? Masih, cuma kalau sekarang kan karena pandemi juga kan, kita nggak ngirim ke Jakarta dulu, karena kan dulu kalau misalkan ke Jakarta itu harus pakai komuter lain ya, pakai kereta kurirnya. Nah karena sekarang takut kenapa-napa selama pandemi ini, jadinya kita cuma Bogor area aja. Oh, terus gimana kontrolnya kamu? Sedangkan kamu ada di Bandung, usaha kamu di Bogor. Tetap aku kalau misalkan untuk cook helper aku udah percayain. Tapi kalau misalkan untuk kayak masakan segala macam tetap aku yang ngituin, nanti awasin aku harus fotoin dulu setiap kali. Kayak gitu. Oke, jadi karena udah berjalan cukup lama, jadi kamu juga sudah percayakan sama staff kamu di sana, toh juga menunya hanya itu aja. Kalau boleh tahu, menurut kamu makanan yang menurut kamu sehat itu apa ya? Yang seimbang dong. Yang seimbang. Proteinnya, karbohidratnya, terus seratnya, fibernya. Harus seimbang. Kan kalau yang paling gampang mungkin noise maker makanan sehat, kita kurangin goreng-gorengan, minyak-minyakan gitu. Itu termasuk juga atau enggak? Iya, sebenarnya seperti itu. Cuma kan maksudnya banyak yang berasumsi kalau makanan sehat itu hambar lah, nggak enak lah, atau nggak ada rasanya. Nah makanya apa yang aku jualin itu bakalan matahin pemikiran-pemikiran seperti itu gitu loh. Karena aku makanan sehat tapi nggak hambar tuh gitu. Dan aku makanan sehat tapi kalian masih bisa makan goreng-gorengan. Sebenarnya itu kan lebih ke kayak kalau dibilang nggak boleh juga kesian banget gitu ya. Maksudnya dibatasi aja, kayak gorengan-gorengan kan emang kolesterol juga kan. Ya kalau seminggu 2 kali mah kayaknya nggak akan apa-apa juga kayak gitu sih. Lebih ke kayak, makanya aku nggak pernah bilang itu makanan diet. Karena terlalu gimana ya? Aku sih lebih pengen orang-orang tuh mikir untuk kesehatan aja sih, bukan dietnya gitu. Karena kalau diet mindsetnya udah bukan gue pengen sehat tuh bakalan stres jadinya. Karena aku ngerasain banget pernah ada di posisi itu. Dan lagi si catering aku ini tuh fokusnya sekarang nggak cuma yang buat nurunin berat badan aja. Jadi banyaknya buat yang kayak pasien kanker, diabetes, PCOS, terus kayak program hamil, kayak gitu-gitu sih. Tapi kamu percaya nggak dengan pada saat kamu bikin bisnis makanan sehat tadi, pada saat itu waktunya sangat bertepatan dengan orang-orang yang sudah berusaha untuk merubah gaya hidup. Gua pengen makanan yang sekarang mungkin lebih ke vegetarian atau mungkin ke ini. Karena itu makanya aku tagline-nya si Kai's Kitchen itu healthy food, healthy lifestyle. Karena aku tahu semakin kesini tuh aku udah baca pasar, orang-orang tuh semakin tertarik sama makanan sehat. Betul. Dan aku pun aku dari dulu tuh kan vegetarian kan. Aku dari dulu vegetarian, terus tapi berhenti karena dokter nganjurin untuk stop dulu jadi vegetarian karena kan aku hamil kan. Itu hamil yang kedua? Yang kedua, kayak yang pertama aku masih vegetarian. Nah terus udah gitu karena aku emang underweight banget dulu tuh pas lagi yang hamil anak pertama. Jadi dulu tuh pas vegetarian tuh aku tahu makanan vegetarian tuh nggak yang kayak orang-orang bilang apaan daun doang kayak kambing gitu kan. Sebenarnya kan banyak variabelnya gitu kan. Maksudnya kamu bisa nyobain daging-dagingan bohong-bohongan gitu kan, segala macam kayak gitu. Makanya kayaknya dan chance untuk terjun bisnis itu tuh kan belum banyak ya. Jadi ya udah aku mulai duluan aja. Makanya itu tuh pertama di Bogor sebenarnya. Makanya lumayan gede juga sih. Kayak gitu. Tapi kamu happy dengan apa yang udah kamu kerjakan? Happy dong, soalnya aku nggak terpaksa. Dan kayak bukan yang kerja karena butuh doang. Tapi ya memang kayak live my passion aja gitu. Jadi dan kamu kasih sesuatu yang sangat baik sama customer dan mungkin orang-orang lain ya. Kayaknya berkah juga gitu buat sekitar kan. Dan aku tuh sistemnya kalau misalnya kayak gue kayak lagi bosen, aku kan bosenan banget ya. Aku moody banget. Kayak gue kayak lagi malas masak karena kan semua yang mikirin menunya aku kan. Kayak gue stop dulu deh. Jadi kalau misalkan udah kayak kita ada target misalkan nih, kita targetnya pemasukan harus segini. Kalau udah sekitar lebih dari 50% stop dulu deh. Aku libur dulu terus nanti karyawan aku ajak jalan-jalan segala macam. Libur 2 minggu tuh lumayan karena kalau misalkan terus-terusan masak kan malah jadi nggak fun malah jadi kayak beban gitu. Kayak gitu sih.
Jadi kayak seperti sesuatu yang memang harus kamu kerjakan secara rutinitas begitu aja kan iya, ya? bosen. Makanya aku juga nggak pernah, dari dulu tuh awal mula kenapa aku memutuskan untuk bertato pun karena ya gue tahu hidup gue tuh nggak bakal kerja di korporat gitu. Nggak bisa gitu. Jadinya kayak gue pengen sesuka gue gitu, lu nggak suka ya udah gitu. Jadinya ya udah berlanjut sampai sekarang gitu. Selalu ngelakuin apa yang aku suka. Bagus. So terus setelah itu baru kamu mencoba daftar atau kamu tertarik atau memang ada kamu dapat invitation? Jadi sebenarnya aku tuh kan emang suka masak, tapi nggak pernah sekalipun kepikiran untuk kayak masuk TV, ikutan ajang-ajang masak gitu kan. Kayak maksudnya kayak udah kayak jiper duluan kan, kayak gua mah apa tuh, gua nggak kuliah gitu kan, maksudnya nggak kuliah makanan segala macam kan, boro-boro knowledge-nya juga nggak tahu apa-apa, cuma ibu rumah tangga lah kasarnya gitu kan. Cuma di satu titik waktu itu kan aku lagi ada problem keluarga kan, sama my ex-husband kan, terus udah gitu kayak aku stres juga, perlu kayak ada kegiatan gitu loh yang positif, dan kayak si rutinitas catering itu emang udah membosankan sekali karena itu kan udah kayak jalan 4 tahun apa 5 tahun kan. Ya udah aku sengaja waktu itu soalnya pendaftarannya tuh cuma ngepost foto aku di Instagram, terus slide keduanya foto makanan yang udah aku bikin. Itu pun aku ngirimin fotonya, foto-foto yang udah aku masak aja. Nggak niat yang bikin baru dicantik-cantik gitu kan. Jadi kayak keterima syukur, nggak juga ya udahlah gitu kan. Soalnya dipanggil. Oh ya? Semudah itu? Semudah itu. Tapi kan itu dipanggilnya pun dipanggil untuk audisi. Jadi kalau misalkan dari fotonya nggak keterima ya nggak bisa ikut audisi. Biasanya kan kalau misalkan orang-orang datang langsung audisi nih. Nah kalau ini tuh untuk audisinya aja tuh dipilih dulu nih. Akhirnya aku tuh kalau nggak salah nge-play Agustus, baru direspon itu Desember. Langsung. Ini just kamu kirim, just nothing tulus, nggak pikir apa-apa. Lupa malah. Dan posisi kamu ada di Bandung apa di Bogor? Oh di Bogor. Masih di Bogor. Desember kamu dapat? Desember di DM. Kayak, hai Kai, bisa ikut audisi di Jakarta nggak? Gini. Kamu siapin, waktu itu disuruh nyiapin makanan sama 2 makanan kalau nggak salah, yang satu masak di sana, yang satu lagi plating. Nah, terus udah gitu, jadi ternyata ada 2 tahapan. Kalau misalkan kita lolos plating, nanti kita ke tahap berikutnya, kita masak. Plating itu kayak gimana? Plating itu menata. Pasti noisemaker banyak yang nggak tahu juga. Plating itu nata makanan di piring supaya terlihat cantik. Jadi nanti kita udah bawa ingredients yang udah jadinya dari rumah. Nanti nyampe sana dikasih waktu untuk plating. Jadi nata itu ternyata keterima nih. Terus udah gitu tahap selanjutnya cooking. Cooking. Bisa kasih tau nggak waktu itu kamu plating makanan apa? Aku tuh sebenarnya karena nggak bisa yang plating cantik fine dining, jadi aku jatuhnya ke kiblatin si Jamie Oliver. Jadi kayak dia si piringnya tuh rustic gitu loh. Jadi kayak bener-bener kayak country style yang kayak emang full gitu loh. Jadi kayak emang kayak kalau kita kayak Padang lah ya, banyak gitu nggak yang cantik-cantik porsi mini gitu. Aku waktu itu bikin apa ya, aku lupa, menu diet. Menu diet ya, aku bikin kalau nggak salah grilled chicken. Terus si karbohidratnya aku pakai quinoa. Sayurannya aku pakai salad kayak macam-macam sprout, kayak apa sih? Kayak alfalfa sprout tuh kayak toge lah ya, tapi toge dari benih buat brokoli apa segala macam itu. Sama sausnya aku bikin saus tartar kalau nggak salah. Jadi lebih ke makanan yang memang sudah kamu kuasai, cuman mungkin ditambahin lah embel-embel sedikit biar lebih looks lebih komplit lah. So itu untuk platingnya itu. Terus untuk satu lagi? Dari platingnya berarti kamu lolos? Kalau yang tahap cookingnya aku bikin steak. Karena emang di hari yang sama itu, pada saat audisi? Enggak, beda hari. Jadi waktu hari audisi pertama plating dulu nih, lolos apa enggaknya dikabarin malamnya kan. Kalau lolos berarti cooking nih, kalau enggak ya udah pulang kan. Nah jadi terus aku harap cemas juga nih, kayak gue nggak ditelepon nih kayaknya. Taunya ditelepon kan. Cooking besoknya langsung dipanggil lagi ke Jakarta, aku bikin steak. Steak with baked potato kalau nggak salah. Sama apa lagi ya? Udah sih itu doang sih steak. Karena aku emang suka banget steak. Dan apa namanya, emang kayak buat aku ya, ini bukan sombong ya. Buat aku bikin steak tuh super easy. Dan kayak nggak makan waktu lama kan. Jadi aku bikin steak, terus lolos juga. So waktu kamu audisi cooking,
untuk steak, apa yang kamu kasih? Well done atau Medium rare. medium rare? Wow. Medium rare. Aku nggak suka daging well done. Kalau kata Chef Juna sih well done itu kayak bunuh 2 kali ya. Ya. Oke. Jadinya aku medium rare. Oke. Tapi kan harus ada teknik ya karena medium rare ya. Jadi Tapi, sedikit ya. Percaya atau enggak ya? Aku masak nggak pernah pakai teknik. Oh ya? Semua feeling. Ya mungkin Feeling. kalau teknik yang emang dari buku sih pasti ada ya. Ya. Harus basting apa segala macam. Cuma ya memang aku kalau bikin sesuatu tuh ya emang feeling aja. Makanya kalau orang bilang medium rare tuh kalau ketebalannya segini mesti berapa menit menit. Aku nggak bisa relate karena aku ya feeling, aku pegang aja. Oh segini kayaknya udah medium rare. Gitu. Oke, terus yang nentuin waktu kamu audisi kedua harus steak itu siapa? Dari Aku sendiri. Oh kamu boleh pilih. Jadi masakan kayak signature dish-nya gitu lah. Jadi terserah kita mau masak apa, yang penting ya kalau enak keterima, kalau nggak enak ya balik gitu. Oh, gitu. Jadi memang bisa dibilang nggak terlalu sulit juga ya pada saat kamu apply, terus kemudian pada saat kamu audisi. Sebetulnya kan the point is just apa yang udah kamu kerjakan, kamu suka, ya udah kamu lakukan aja kan di sana gitu. Cuman tinggal ya dibikin supaya lebih cantik dan lebih niat lah ya. Oke. So abis itu kamu menang, lolos lah. Dan itu belum selesai. Oh ya? Itu masih ada lagi bootcamp. Karena kan itu kan masih kayak dari audisi Jakarta nih. Aku kan ikut yang Jakarta kan. Nah terus udah gitu langsung bootcamp. Bootcamp itu dari berapa ratus? Yang pendaftar. Dari yang mendaftar yang udah keterima lolos sampai cooking. Terus dari berbagai kota juga kan. Kayak Makassar, terus Bandung, terus Surabaya, Semarang kalau nggak salah. Bali kalau nggak salah ada, Bali. Terus udah gitu bootcamp itu dari ratusan orang masak, baru masaknya depan juri. Oh. Yang nyobain makanannya baru juri juri. Itu berapa orang waktu bootcamp? Berapa ratus ya, banyak banget soalnya kan dari banyak kota kan. Kayak 100 lebih mungkin ada ya. Dan itu tuh keeliminasinya setengahnya. Terus setelah bootcamp apa lagi? Masih masak lagi. Masih masak lagi. Jadi bootcamp tuh 2 kali dari 100 peserta dikurangin jadi 50. Ya. Dari 50 dikurangin lagi jadi 20. Oke. Waktu itu 26 kalau nggak salah. Nah, yang 26 ini baru masuk galeri yang ditayangin di TV. Oh, begitu. Jadi prosesnya cukup lama juga, ada sekitar 2-3 bulan. Pada saat kamu audisi pertama sampai lolos ke 26 the best. Ada kayaknya 3 bulan 4 bulan. 3 bulan. Wow. Prosesnya. Karena kan dia waktu itu masih kayak ke kota-kota kan, Makassar segala macam kan, dan waktunya tuh berbeda-beda. Jadi kayak mereka milihnya juga susah kali ya. Jadi dan karena banyak terus kan kita interviewnya langsung sama si krunya kan. Jadinya ya mungkin ada pertimbangan-pertimbangan, aku nggak ngerti apa. Jadi prosesnya kurang lebih kayak 3-4 bulan sampai akhirnya kita dikarantina. Oke. So, pada saat kamu apply pertama yang kamu cuman nothing to lose, terus akhirnya kamu kesaring menjadi 26 yang terbaik. Pada saat momen di mana kamu yang betul-betul, oke, saya harus fight. Saya harus dadadat. Pada saat di mana? Ya. Interview. Pada saat kamu interview. Interview itu berarti yang ke-26 itu? Yang ke-50, masih 50. Oh, masih 50. Oh, pada saat bootcamp. Jadi setelah masak kita di-interview, kalau nggak salah ya. Kita masak, terus kita di-interview. Terus interview personal? Personal. Okay. Jadi kayak kita ngobrol, terus ada timnya di situ, kita ngobrolnya langsung harus ngeliat kamera. Jadi mereka mungkin kayak pengen lihat kamera face atau enggak, karena kan buat kebutuhan TV juga ya. Begitu ditanya kayak kenapa pengen menang, dan kayak targetnya nanti masuk galeri seperti apa. Aku sebenarnya kayak cuma ngomong kayak kenapa aku ikutan MasterChef, karena gue butuh duitnya. Oke. Kayak aku datang buat menang gitu loh. Aku bilang aku datang buat menang, dan kayak gak ada kamus di mana aku bilang yang penting aku udah masuk galeri, yang penting aku udah masuk top 10, gak ada. Kayak aku datang sana buat juara 1 atau juara 2, karena juara 1 dan juara 2 doang yang dapat hadiah kan. Juara 3 nggak dapet kan. Jadi kayak pokoknya gue pengen masuk ke galeri itu dapat duit. Jadi target aku tuh langsung kayak juara 1 atau juara 2, ya udah langsung kayak keserap ke dalam diri, karena itu kan ngomongnya bener-bener kayak spontan kan, tapi langsung kayak aku imani gitu, maksudnya kayak ya apa yang gua omongin udah keluarin ya harus dipertanggungjawabkan dong gitu kan. Ya udah makanya ya setiap kali ditanya, makanya kan waktu pas di galeri itu lumayan banyak yang ngebully aku kan, karena aku dibilang sombong lah dan kayak kepedean lah segala macam, karena ya emang aku kayak dibilang overconfident lah, padahal kan emang aku optimis aja, gimana sih namanya kan kompetisi. Jadinya aku bilang kayak ya aku datang buat menang, jadi kalau misalkan nggak
dapat top 10, top 5 ya nggak mau, pokoknya harus menang gitu. Oke. Jadi kayak gitu. Jadi buat para noise maker ya yang optimis banget sih anaknya. Buat para noise maker yang tahu tentang program acara MasterChef, mungkin pernah lihat Kai, jadi bisa kasih komen ya. Season 5. Ya. Season 5 ya? Season 5. Yang dibilang katanya belagu, sombong, sebenarnya enggak sih. Dan tukang nangis loh. Oh ya? Enak banget diajak ngobrol ya. Ternyata betul-betul yang gigih banget. Istilahnya kalau tentara mah pejuang lah ya. Anjir, pejuang harus menang gitu loh. Jadi masih terus kita masih ngobrol ya. Oh ya, thank you juga buat Mbak Mega yang sudah memfasilitasi tempat kita podcast ya. Hari ini ada di Blue Burger. Ada di mana? Iya, ada di Blue Burger. Oke, so setelah interview berarti 50 itu tadi ya? Kita 50 terus kamu akhirnya kepilih menjadi 26 untuk masuk di karantina. Iya, kita nggak boleh megang HP dan kita tuh nggak bisa pulang pergi, jadinya emang bener-bener dikasih tempat tinggal sama mereka. Berapa lama? Karena aku sampai episode terakhir, total itu 4 bulan. Wow. Jadi prosesnya aja tuh, aku bisa runner up tuh mungkin kurang lebih 1 tahun kurang ya. Iya. Pokoknya terakhir syuting itu tuh sehari sebelum pemilu tahun 2019, terus April. Di karantina? Di karantina. Apa aja sih yang kamu dapetin di karantina? Kasih bocoran dong. Drama anjir. Pastilah itu mah ya. Aku tuh bukan tipe yang kayak, gak tahu ya, aku suka gosip. Gak munafik, aku suka ngomongin orang juga. Tapi way too much, itu kayak mungkin kayak everyone eager to win. Jadi kayak ya aku nggak bilang teman-teman aku yang sesama alma mater MasterChef ini jahat, nakal atau gimana, cuma maksudnya aku ngerti gitu di posisi dimana mereka cuma berhubungan sama kontestan. Betul. Nggak ada hiburan selain TV karena HP disita kan. Dan pressure di dalam galeri itu sangat-sangat gila banget. Aku paham mereka stres. Tapi kalau misalkan kayak udah ada mulai drama-drama intens pribadi tuh, yang paling aku yang kayak itu yang paling bikin bener-bener menguras tenaga, kayak si ini ngomongin si ini ngomongin ini, ada isu-isu apa kayak gitu sih itu. Itu menurut kamu itu memang settingan atau memang si personal atau orang-orang tersebut membuat drama sehingga membuat mental yang 26 itu down? Sebenarnya gini. Ada nggak kamu pemikiran ke sana? Nggak, kalau misalkan aku ngerasain ya, kita selama taruh deh kita, apalagi yang dari luar Jakarta ya, dari luar Jakarta itu lebih cepat karantinanya. Lebih cepat? Iya, karena mereka kan setelah bootcamp itu mereka nggak mungkin, kalau aku kan masih bisa pulang pergi Bogor kan, karena nungguin kabar. Kalau mereka udah langsung tinggal di si mes itu, karena kan nggak mungkin pulang pergi kan, karena si tiket pesawat atau tiket, ya pokoknya transportnya dibiayain sama MasterChef kan, jadi mereka nggak mungkin pulang pergi, jadi mereka udah karantina. Nah, untungnya buat mereka lebih bonding, karena lebih, nah sedangkan aku kan yang emang kayak pulang pergi kan, dan aku tuh bukan tipe yang kayak hai, kalau misalkan nggak ditanya ya gue diam. Makanya banyak yang bilang kayak jutek, padahal ya tanya aja gitu, tanya juga langsung ceria kok gitu kan. Maksudnya, jadi pas kesana tuh ngelihat orang-orang itu kayak, apalagi dulu aku rambutnya warna pink, semua pink muda, tatoan juga, terus dandanan aku agak beda kan. Kayak orang tuh kayak kalau misalkan mau ngajak ngobrol juga ragu. Jadi mikir kayak 2 kali. Iya, mereka. Ini Jagger ya mah. Iya, mereka bilang kayak takut galak lah. Soalnya emang kalau aku ngeliatin tuh emang kayak mau ngajak gelut gitu kan. Kayak padahal aku biasa-biasa aja. Aku juga kayak pengen diajak ngobrol gitu. Jadi awalnya tuh nggak punya yang kayak orang lain kan, ada geng-gengan lah, geng-geng dari kota mana gitu kan. Karena mereka audisi aja tuh belanjanya bareng. Karena kan udah di Jakarta kan. Gue kayak nggak ada temen-temen gitu kan, sedih banget. Terus diliatin kayak berasa apa gitu ya kan. Tapi terus, itu bisa menjadi suatu poin buat kamu menjadi seorang runner up nggak? Karena kan at least kamu juga, udah orang gua mah lebih enak kieu anjing, nggak ada yang nyapa daripada gua akhirnya gua berusaha ramah, terus akhirnya malah jadi masuk di dalam drama tadi gitu. Iya sih, dari awal emang kayak ngeliat kayak gitu juga kayak I don't give a shit gitu kan. Maksudnya kayak lu mau temenan sama gue ya udah hayu. Lu nggak mau temenan sama gue juga udah punya circle gue gitu kan. Toh gue tahu di sini tuh sementara gitu kan. Betul. Jadinya kayak daripada nanti aku kayak udah deket, taunya kayak ya emang cuma karena emang momentumnya kita lagi bersama aja gitu kan. Ya udah aku cuma pengen fokus aja sama karena
waktu itu kan lagi banyak pikiran juga kan, masalah aku keluarga. Terus aku ninggalin anak-anak kan, aku yang kayak gimana nih, anak-anak kan masih kecil kan. Betul, ya. Aku tinggalin gimana nih, mama aku juga kan di Bandung. Jadi mama aku tuh kayak untungnya punya mama yang support. Jadi mama aku tuh dari Bandung ke Bogor, stay di sana seminggu, nanti gantian sama Mbak seminggu, nanti mama aku minggu depannya lagi kayak gitu kan. Karena memang sesuatu keputusan yang cukup berat buat kamu untuk stay di sana selama karantina ya. Plus kita nggak bisa ngabarin tiap hari kan, iya. cuma kayak Sabtu Minggu doang kita bisa ngabarin pas dapat HP. Itu pun kita harus balikinnya sekitar jam 7 sorean gitulah, nggak lama-lama juga kan. Terus ya udah, aku tuh kayak udah too much going on in my head gitu. Jadi kayak kalau gue harus ikutin drama kayak gue stres. Soalnya gue nggak ikutan MasterChef dulu udah masuk psikiater kan. Apalagi ditambahin drama ini kan. Makanya emang satu-satunya orang yang emang kayak nggak punya geng. Mungkin aku deh. Soalnya aku ya kalau misalkan lagi pengen main celok kesini ya ngobrol nyambung, main celok kesini nyambung, dan nggak pernah, aku sih ngerasanya nggak pernah punya ada masalah sama kontestan lain ya. Nggak pernah yang punya masalah intern gimana-gimana, jadinya ya enak sih kayak gitu. Oke, so 4 bulan ya, dengan penuh drama di karantina, tapi menjadi suatu poin plus buat kamu karena kamu juga memang orang untuk dekat dengan kamu mungkin mikir dulu 2 kali. So mungkin kalau menurut saya kalau diambil garisnya mungkin ya buat kamu sesuatu hal yang baik, yang positif, karena jadi kamu bisa fokus kan. Fokus, kamu udah nggak usah lagi drama lah, tai pedut ya. Udah nggak fokus. Nah oke, selama kamu di karantina, apa yang kamu dapatkan ya? Terus apa yang menurut kamu anjing selain drama tadi? Dapatkan pasti teman. Ya, udah teman. pasti. Pembelajaran ada? Banget. Jadi kayak mungkin karena di sana kan banyak yang emang lulusan kulineri ya. Oke. Kalau mereka kan by textbook gitu kan. Sedangkan aku kan ya memang kayak otodidak gitu kan. Apapun ya aku ulik sendiri gitu kan. Bahkan masak sesimpel masak kayak kalau kita bikin poached egg atau kayak soft boiled egg tamago yang kayak ada di ramen-ramen telur aja tuh, mereka kan udah ada kayak temperaturnya, ada kayak berapa lamanya. Kalau aku kan cuma kayak by feeling. Tapi dengan kenal sama mereka itu aku tahu, oh ya sengarang-ngarangnya gue masih ada kayak groundnya juga gitu. Kayak misalkan apa yang harus gue pakai, apa yang ini, apa yang kayak bisa faktor bikin gagalnya. Terus mereka kan pasti punya kayak cara untuk nggak bikin gagalnya gitu kan. Jadi aku banyak belajar di sana, plus mereka itu kan banyak yang bawa kayak buku resep kan. Aku doang yang kayak datang ke karantina itu cuma bawa 1 koper isi baju tanpa buku. Mereka tuh kayak bawa bukunya aja tuh kayak ada kali yang 1 koper buku doang. Karena mereka memang orang belajar lah ya. Iya. Ya Ya sebenarnya aku juga suka baca, cuma kan aku emang nggak beli buku resep ya. Tapi untungnya karena mereka bawa buku resep, ya aku baca-bacain aja. Aku baca-bacain Instagram, dan itu pun seringnya nggak dibaca sih, seringnya dipakai buat alas tidur sama aku, karena kan ya emang pokoknya aku kayaknya selama di karantina kayak aku yang paling banyak tidur deh, apalagi pas di sela-sela syuting. Terus kalau pelajaran juga didapetin dari juri. Chef Juna, Chef Renata, Chef Arnold. Kayak kalau misalkan aku masak sesuatu terus ada kekurangan apa, mereka selalu point out di mana kesalahannya, terus udah gitu ngasih input kayak misalkan kayaknya mendingan lu gini. Nah itu tuh bener-bener kayak ilmu sih buat aku sih. Kayak tadinya yang nggak kepikiran jadi kayak iya juga ya. So jadi menurut kamu ya, karena kamu yang hobi memasak, terus kalau kamu memasak sesuatu kamu just put your feeling. Terus kamu dapat di karantina, kamu mendapatkan sesuatu yang sangat berharga dengan orang-orang yang memang benar-benar belajar baca buku, ya. Nah, menurut kamu antara kamu praktek lah, anggaplah ini praktek, ini teori, berapa persen? Apanya nih? Komposisinya. Jadi kan kalau kamu kan bisa dibilang kamu memang orang yang udah di lapangan. Sedangkan yang lain-lainnya kan mungkin baca buku. Mungkin walaupun ada masak, tapi kan nggak sepengalaman kamu yang sudah kamu punya bisnis gitu. Tapi mereka juga ada sih yang punya bisnis sebenarnya. Nah, menurut kamu dengan praktek, dengan teori untuk menjadikan suatu yang maksimal itu berapa persen? Misalnya teori 80%, praktek mah 20% atau mungkin kebalikannya? Kalau buat aku ya, itu buat aku ya. Praktek sekitar 70, teori 30.
Soalnya kalau misalkan lu cuma teori, ya kayak makanya ada istilah lu mah bacot doang, gampang kalau ngomong tuh karena lu nggak ngapalin aja tuh ya bisa, tapi pada saat praktek tuh selain praktek put pressure in it. Iya, betul. Put kayak segala macam in it gitu ya. Iya pasti lu nggak akan bisa sesuai yang kayak di teori gitu. Lu emang kayak harus jatuh bangun dulu kan gitu. Iya. Praktek sih paling gede sih. Oke, so noisemaker ya, jadi 70-30%. So ya praktek memang lebih dominan lah kalau kalian mau mendapatkan sesuatu hal yang maksimal ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, terus dari 26 diambil berapa? Nah, dari 26 itu langsung eliminasinya satu-satu. Wow. Tapi ada satu episode di mana yang keluar langsung 2. Kenapa? Ceritain dong. Ya se-fuck up itu mungkin makanannya. Karena kan kita nggak boleh nyobain makanan kontestan lain kan. Cuma kalau misalkan aku ngedenger dari komentarnya juri ya memang mungkin nggak sesuai standarnya mereka gitu. Jadinya ya keluar. Oke, jadi dari 26 dieliminasi satu persatu, akhirnya menjadi berapa? 10 atau berapa? Dari itu kan dari 26 terus jadi 18 besar, terus jadi 17, 16, 15, 14, 13, 12. Terus pas lagi berapa besar aku lupa. Itu ada yang udah keluar, balik lagi. Kenapa? Ditandingin. Oh. Jadi nanti ditandingin. Setelah ditandingin tuh yang tadinya kalau misalkan hasilnya yang keluar ini lebih bagus daripada yang masih ada di galeri, yang di galeri keluar. Dia masuk? Iya, digantiin, di replace. Nah, jadi terus jadi gila sih pokoknya, stres banget itu. Nah, terus pada final itu berapa finalis? Pokoknya kan kita dari 3 besar. 3 besar tuh lumayan alot sih. Karena ada satu yang kayak nggak bisa dieliminasi. Karena ya makanannya tuh bener-bener kayak nilainya sama mungkin ya. Terus pas begitu episode berikutnya pas challenge, kalau nggak salah kalau episode aku tuh restoran challenge. Jadi kayak aku masak, ngambil tim dari yang udah keluar buat jadi kayak asisten aku. Masak terus udah gitu kayak aku sebenarnya di situ udah pesimis sih. Pasti ini aku nggak akan lolos karena lawan aku kan berat-berat kan. Hanya tiga orang kan, cewek semua. Taunya aku yang lolos. Karena mungkin kalau dari segi makanan tuh ada teman aku nih yang lebih makanannya mungkin enak, cuma dia di luar konsep. Kita waktu itu lagi makanan Nusantara. Sedangkan aku mungkin makanannya ya nggak seenak dia, cuma konsepnya pas Indonesia gitu. Makanan apa? Aku waktu itu bikin tongseng. Terus satu lagi yang westernnya aku bikin roasted chicken. Udah itu doang. Dua menu kalau nggak salah, 2 menu selama 90 menit kalau nggak salah harus masak. Terus yang nyobainnya kayak alumni MasterChef season sebelumnya. Aku lolos itu aku langsung masuk 2 besar. Nah mereka battle, terus yang menang ada yang jadi juara 1 nih. Terus udah gitu ya udah langsung grand final. Grand final pun itu tuh total ada 6 masakan. Sampai lulus. Jadi pertama aku signature dish. Karena ya itu tadi kadang-kadang suka jadi bumerang buat aku ya. Karena kan aku kemudian dan orangnya tuh nggak pernah yang konsep kayak plak nanti gue gini-gini. Kalau aku tuh yang bener-bener kayak go with the flow aja gitu. Gue lagi pengen masakan Meksiko nih. Waktu itu aku lagi kayak gue kayak pengen makanan Meksiko gitu. Bener-bener kalau sedangkan si lawan aku ini tuh emang bener-bener dia niat sih. Makanya aku seneng banget. Aku seneng banget dia menang. Kenapa? Karena ya emang dari effortnya pun kayak aku nggak masukin effort sebanyak dia gitu. Jadi dia layak menang gitu. Aku tuh yang cuma kayak dia lagi nulis, aku yang kayak aku masakan Meksiko dah. Nyantai aja lah plating yang kalau dia plating di gini-gini, kalau aku yang kayak lihat nanti aja lah. Karena kalau buat aku tuh ya masak tuh serunya kayak gitu. Di saat nanti hasil akhir tuh natanya tuh excitednya tuh di situ gitu. Nggak yang terlalu dikonsepin. Karena menjadi suatu karya seni lah ya bisa dibilang kayak gitu kan. Kalau buat aku kayak gitu, karena kan aku yang kayak nggak mood lah, aku males juga, udah deh ntar aja gitu kan. Terus akhirnya dia bawa makanan Indonesia, aku bawa makanan Meksiko. Itu signature dish-nya dari mulai appetizer, main course sama dessert. Terus udah gitu yang ke challenge kedua, itu kan udah 3 masakan tuh. Challenge yang kedua, aku kayak masakin duplicate dish, signature dish-nya si juri-juri. Jadi duplicate gitu, jadi juri bikin apa, kita ikutin. Jadi dari 3 juri, jadi total grand final itu ada 6 masakan. Masakan resep kita sama niruin yang buatan juri. Yang juara 1 dari mana? Dari Sampit. Kalimantan. Kalimantan. Dia jago banget sih emang. Soalnya saya nggak pernah nonton TV dan
nggak terlalu suka TV. Iya, sama. Jadi saya nggak tahu, mungkin Noisemaker pada tahu ya soal di YouTube ada kok tapi. Oke, di YouTube ada. Oke, nanti saya akan nonton. So, terus boleh kasih tahu nggak dapat hadiah apa sih? Selain kamu punya kebanggaan tersendiri, ya nggak? Materi pasti dapat dong. Mobil. Kalau waktu season kan kita beda-beda ya hadiahnya tiap season. Cuma kalau di season aku itu yang juara pertamanya itu dapat 50 juta. Dapat mobil Matic City Car. Ya. Terus dapat voucher belanja produk masak 25 juta. Kalau aku 15 juta voucher sama mobil. Oh, oke. Sama punya kebanggaan. Iya. Nah, oke. Prosesnya panjang ya, Noisemaker. Potong rambut, terus apa tadi, kuliahnya nggak beres, shopkeeper, menikah, ada drama, bikin usaha sendiri, akhirnya menjadi runner up di MasterChef. Ada feedback bagus nggak ke bisnis kamu? Iya dong. Oh ya? Iya. Luar biasa? Luar biasa. Jadi gini, sebenarnya aku kan lagi kayak ngebangun empire aku nih di healthy food ya, di Bogor ya. Karena Bogor kan kota kecil. Nah, dengan adanya si MasterChef ini dan kebetulan aku jadi runner up, kesempatan aku untuk kenal sama orang-orang pinter di luar sana tuh lebih gampang. Jadi kayak dibukain jalan gitu. Memang itu tuh bukan kayak aku jadi runner up itu tuh bukan kayak sukses, enggak. Karena menurut aku tuh begitu aku keluar dari MasterChef itu tuh aku baru mulai. Jadi kayak the journey tuh baru mulai saat aku udah keluar. Kenapa? Karena dengan beban yang lebih banyak lagi. Karena ekspektasi orang kan kayak ya udah lu runner up jadi apa? Betul. Selalu jadi keluar MasterChef lu jadi apa? Gitu kan. Itu kan sebenarnya orang-orang tuh nggak pengen lihat progresnya kan. Mereka cuma pengen lihat gue jadi siapa sekarang. Betul. Gitu kan. Nah, dengan si MasterChef ini tuh kayak tadinya aku punya link segini, jadinya segini gitu loh. Karena kan aku jadi lebih dikenal juga untuk beberapa kalangan kan. Banyak yang kayak ngajakin kerja sama bisnis juga, segala macam gitu. Yang tadinya kayak mungkin mereka ngeraguin kayak kayaknya oke nggak nih makanannya dia. Tapi sekarang setelah MasterChef kayak oh iyalah enak lah dia runner up gitu loh. Kayak gitu sih sebenarnya. Dari kerjaannya sih lumayan kebuka. Apalagi kan setelah MasterChef ini aku masuk ke manajemen ya. Oke. Kamu ada manajemen sekarang? Iya, ada manajemen juga. Jadi yang memang kalau misalkan dari MasterChef itu tuh yang top berapanya itu tuh langsung otomatis. Wow, itu ada kontrak berarti? Iya. Oke, berapa tahun? 5 tahun? 5 tahun, dan ini udah jalan 2 tahun. Berarti free? Itu kamu udah nggak usah bayar apa-apa sama manajemen? Nggak bayar apa-apa, kita dicariin kerjaan malahan, enak banget kan? Jadi enak ya pada masa pandemi gini? Iya, lumayan. Oke. So, Kai, cukup panjang podcast banget. kita ya. Saya yakin apa yang udah kamu ceritakan, kamu bagi sama Noisemaker pasti ada yang menurut kamu harus kamu tekankan lagi. Apa aja sih yang menurut kamu bisa sampaikan kepada Noisemaker? Kamu tuh harus begini. Tipsnya lah. Aku sih kalau ngasih tips enggak, karena aku jujur aja sampai sekarang pun masih jatuh bangun. Aku kayak kalau untuk jati diri mungkin dari persona aku udah tahu aku tuh orang yang seperti apa gitu ya. Cuma kalau dari segi dan lain-lainnya aku kayak emang masih harus nyari gitu. Tapi kalau buat yang nonton mudah-mudahan nih kayak kisah tadi tuh kayak walaupun kayak prosesnya tuh butuh waktu beberapa tahun. Karena kita nggak tahu ya gitu kan, kita tuh kayak di mana momentum kita saat tinggi-tingginya itu kita nggak tahu, kita nggak akan pernah tahu pasti 3 tahun nggak bisa gitu. Jangan nyerah. Ya nggak apa-apa sih kalau misalkan ada satu titik di mana lu kayak pengen nggak ngapa-ngapain, nggak apa-apa. Betul. Tapi kayak yang diutamain sih living your life to the fullest sih. Kayak lu apapun yang lu lakuin tuh harus lu jalanin bener-bener kayak harus ke semaksimal mungkin supaya nggak nyesel. Jangan dipaksa. Soalnya aku juga selama ini yang aku nggak seselin itu ya keputusan aku. Baik walaupun misalkan kayak kasusnya kayak aku married nih, ternyata dia bukan jodoh aku nih, aku nggak nyesel gitu. Karena yang aku ambil juga dalam pernikahan itu tuh kayak dari dia aku tahu cara menabung misalkan, dari dia aku tahu cara memanage uang seperti apa gitu. Jadi aku nggak pernah kayak berlarut-larut sama hal-hal negatif, karena itu buat aku tuh kayak musuh aku banget. Tapi jangan juga nolak hal negatif. Kadang-kadang kita harus nerima
oh gue lagi sedih nih, Ya. jangan dimaksain kayak harus positif. Karena buat aku mah itu toxic positivity nggak sih? Ya. Kayak harus maksain kayak kamu bisa, kamu apa, nggak apa-apa kalau mau nyerah aja, tapi nanti kayak ada grab lagi, langsung jalan lagi, sikat lagi. Oke. So jadi paling gampangnya konsisten lah ya. Konsisten terus gitu. Di saat kamu jenuh ya istirahatlah dulu lah. Tapi keep Sikat going, lagi, ya. sikat lagi. Kemudian nikmati proses. Ya, karena proses itu yang tadi kayak sempat bilang nggak bisa kamu patok setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak bisa. Tapi kamu enjoy that proses ya untuk mendapatkan hasil yang memang kamu idam-idamkan. Iya, betul. Oke. So mungkin cukup Udah ya? Kai, Nggak mau. thank you. Gak mau, masih mau lanjut? Nggak mau. Mungkin ada edisi kedua lagi. Oke, Ya. Kai, thank you banget ya. Oke, Oke, Noisemaker, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Mbak Mega yang sudah memfasilitasi tempat kita podcast hari ini ada di Lu Burger. Oke, bisa follow Instagramnya dan jangan lupa follow Instagramnya Kai di @kaisha MCI5 dan YouTube juga dong Kaisha spasi Ferdayasi. Oke, nanti akan ada di bawah ini ya, dan ada juga di komen untuk link YouTube-nya Kai, bisa kalian subscribe. Oke, saya Yopi, keep talking the noise, stay safe and peace.